kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kembali lagi Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu ya Bapa, karena kami harus bersyukur terus ya Tuhan, atas pertolongan Tuhan, setiap hari penyertaan-Mu di dalam mendukung kami melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya ya Tuhan, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan kami bisa melewati semua hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk mempertanggungjawabkan hidup kami di hadapan-Mu, karena kami percaya apa yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami sangat berharga, dan untuk itu kami boleh menyambut setiap hari apa yang Tuhan percayakan tanggung jawab bagi kami sebagai apapun kami dalam tugas setiap hari. Kami tahu Tuhan, semuanya kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami kembali lagi Tuhan, mohon campur tangan Tuhan, penerangan dari Roh Kudus atas setiap firman yang kami lihat, yang kami baca, yang kami renungkan, terus meneguhkan keyakinan kami semakin kuat akan pemeliharaan kasih Tuhan sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita kembali, saudaraku, akan membuka Alkitab kita dari kitab Efesus pasalnya yang kedua. Dan saudara, kita terus memaknai ya bagaimana sekarang Tuhan melakukan perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Amin. Jadi sekarang kita mempunyai pandangan yang sangat luas, pandangan yang sangat mendalam, memaknai arti daripada kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita menyesuaikan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki, semuanya ditopang oleh pengertian yang benar. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bangsa Israel bukan karena kurang pengetahuan ya mereka. Artinya bukan karena kurang banyak firman Tuhan yang diberikan kepada mereka, tetapi cara mereka merespon ya kehendak Tuhan, cara mereka menjawab apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan, disitulah bertentangan Bapak Ibu Saudara, kontradiksi ya, berlawanan. Apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau, apa yang mereka lakukan, ya jauh panggang dari api, ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya Paulus katakan di Roma pasal 10, ya, aku berdoa supaya mereka diselamatkan, sebab mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku, janganlah kiranya hal seperti itu terjadi di dalam kehidupan kekristenan sekarang ini, tetapi saudara dan saya tidak dipanggil untuk mengubah orang lain, tapi Tuhan memanggil kita untuk memberikan diri kita diubah oleh kasih karunia-Nya. Amin. Nah, saudaraku, karena sebagaimana Yesus katakan kepada orang Israel, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri. Artinya mesti harus dimulai perubahan itu dari mana? Dari diri kita sendiri. Tapi ini sumbernya bukan dari diri kita sendiri. Artinya ketika saudara dan saya terus memberikan diri kita diubahkan oleh kebenaran firman Allah, ya, itu artinya
saudara mengasihi diri saudara dan saya lebih dulu supaya bisa melakukan, berbuat sesuatu menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena tidak mungkin kita bisa berbagi kalau kita sendiri tidak punya, Bapak Ibu Saudara, amin. Nah, itu yang sangat luar biasa. Jadi ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Saya juga, Bapak Ibu Saudara, saya juga berkomitmen untuk melayani bangun di pagi hari seperti ini, karena saya ingin supaya saya beruntung terus di hadapan Tuhan. Dan ini bukan merupakan suatu beban bagi saya, tetapi ini adalah ucapan syukur saya. Saya memberikan diri saya untuk bisa berbagi sukacita kepada saudara-saudara seiman saya semuanya, dan kepada semua orang yang mendengarkan firman kasih karunia Tuhan ini, biarlah menjadi berkat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik ketika kita terus mencoba memahami apa yang Paulus katakan di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, di mana di situ kita melihat gambaran cerita tentang kehidupan kita, ya, yang dulu dan yang sekarang. Bagaimana kita dulu dan bagaimana kita sekarang, dan juga bagaimana di masa yang akan datang. Kitab Efesus, Bapak Ibu Saudara, menegaskan itu, menggambarkan itu secara detail. Jadi beruntunglah saudara dan saya ketika kita bertekun terus, saudara-saudaraku, memahami kitab Efesus, karena ini adalah tentang diri kita. Di sini kita memahami prinsip-prinsip tentang pemilihan Tuhan atas kehidupan kita, dan bagaimana juga Tuhan mengajar kita selanjutnya apa yang harus kita sikapi setelah kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi anggota-anggota tubuh Kristus. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Efesus pasal 2 ini kita akan banyak memakai waktu, menggunakan waktu untuk memahaminya, karena ini adalah tentang pengudusan kita, di mana, ya, di ayat 1 Paulus telah menyatakan bahwa kita ini dulu adalah orang-orang yang telah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Dan kita tahu, Bapak Ibu Saudara, di sini tentu dihubungkan dengan pengalaman hidup kita di masa yang lalu, karena kita adalah keturunan Adam yang berdosa, yang membawa problem, ya. Jadi kita ini carrier, ya, di dalam diri kita ini ada carrier, pembawa, ya, masalah di dalam tubuh kita, yang Paulus katakan tubuh kita yang fana, tubuh kita yang hina ini, ya. Kalau bukan karena didiami oleh Roh Kudus, kita akan sama saja dengan semua orang, manusia yang bernafas tetapi dalam keadaan mati, tidak ada koneksi dengan Tuhan, tidak ada hubungan dengan Tuhan sama sekali. Dan sebagaimana Paulus katakan di ayat 2, ya, Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sangat membutuhkan banyak waktu kita akan ke depan melihat apa yang dimaksud dengan mengikuti jalan dunia ini. Ya, kalau Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada orang Israel, jadi ya, ada dua jalan, ya. Ada dua jalan di dunia ini, hanya dua pilihan, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang lebar atau yang sempit, begitu ya. Nah, yang lebar adalah menuju kepada kebinasaan, tetapi yang sempit adalah
untuk menuju kepada kehidupan. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu akan menjadi satu pelajaran yang berharga buat kita, karena mesti dibagi dengan tepat ya. Firman itu harus dibagi dengan tepat. Yesus berkata bahwa jalan yang sempit adalah jalan kepada kehidupan, karena sebetulnya Yesus ingin menegaskan bahwa dengan usaha manusia tidak akan mungkin bisa menggapai surga ya, karena itu terlalu sulit ya. Seperti lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini sebetulnya dengan kasih karunia Tuhan yang kita terima saat ini, terjadi kebalikannya, Bapak Ibu Saudara, yaitu sekarang jalan yang lebar yang Tuhan buka bagi semua orang, terbuka keselamatan. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, tetapi akan menjadi satu keadaan yang menyulitkan bagi manusia kalau mereka berpikir keselamatan adalah karena usaha dan karena perbuatan baik. Ya, namun saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah ya keberuntungan kita. Jadi kita kalau kita bilang kita adalah orang yang paling beruntung di dunia ini, itu tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Tinggal bagaimana alasan mengapa saudara meyakini bahwa saudara dan saya adalah orang yang paling beruntung. Kalau itu dinilai dari hal-hal yang sifatnya secara kasat mata atau secara material, maka saudara itu adalah cara yang keliru. Itu adalah cara mengikuti jalan dunia ini. Ya, mengikuti jalan dunia ini, cara berpikir dunia, ya, paradigma, pola-pola pikir dunia itu, Bapak Ibu Saudara, adalah berjuang keras, ya, melakukan segala sesuatu adalah untuk mencari kesenangan. Betul ya, Bapak Ibu Saudara ya? Apa sih yang dicari oleh manusia di dunia ini? Kerja keras mereka, upaya mereka, kecanggihan-kecanggihan yang mereka ciptakan, ya, teknologi, AI, ya, kecerdasan buatan, segala sesuatu itu adalah untuk mencari kesenangan bagi diri manusia itu sendiri. Dan kesenangan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sangat berbahaya kalau itu adalah kesenangan yang tidak disertai oleh kasih karunia Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka ya Paulus katakan bahwa tetapi sekarang ada kasih Tuhan yang sempurna yang membalikkan keadaan. Amin. Membalikkan keadaan kita yang berbeda dari apa yang dahulu kita orang mati. Orang mati ini luas pengertiannya, Bapak Ibu Saudara. Nggak punya perasaan, nggak punya empati. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tidak peduli dengan sekelilingnya, tidak mau tahu dengan keadaan apa yang di lingkungannya, tidak peduli apapun yang dibutuhkan oleh orang lain. Orang mati, namanya orang mati, Bapak Ibu Saudara. Dikasih tahu juga seperti bicara kepada tembok, ya kan? Saudaraku, kita bukan di ranah itu lagi. Amin. Kita sudah mempunyai modal yang besar untuk menjadi sadar dan berinisiatif. Amin. Dalam pelayanan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena kita orang hidup. Yesus menghidupkan kita melalui iman kita kepada kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Sekarang saudara dan saya diperlengkapi untuk menjadi orang-orang percaya
yang mempunyai inisiatif, ya, saudara, yang mempunyai kesadaran yang terus berkembang untuk mengasihi orang lain. Amin. Nah, itu yang sangat luar biasa dengan kapasitas di mana saudara dan saya pasti bisa bertumbuh terus, pasti bisa berkembang terus. Ya, tekanan kehidupan di dunia ini tidak harus membuat saudara dan saya menyerah di dalam setiap perjuangan kita. Amin. Karena apa? Karena ada kasih karunia Allah yang memampukan kita, menyanggupkan kita. Kristus, ingat, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan kita sudah menang bersama-sama dengan Dia. Jadi berbahagialah saudara dan saya, ya, di dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Ada Tuhan Yesus yang mendampingi kita, yang menjaga kita. Ada Roh Kudus yang mengajari kita, ya, supaya kita sebagai orang yang telah dihidupkan oleh kasih karunia Allah, orang-orang yang telah diselamatkan, saudara dan saya terus mempunyai gairah kehidupan rohani yang optimis bahwa saudara dan saya pasti dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang besar bagi banyak orang. Amin. Dan ingat saudara, ya, Paulus katakan di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disinilah kalau saudara dan saya terus mendalami tentang kasih karunia Tuhan yang sangat luas, panjang, dalam, dan lebar ini, saudara menjadi orang yang mempunyai alarm yang sangat sensitif terhadap apa yang disebut dengan keinginan daging atau keinginan akan dosa yang merusak kehidupan manusia. Saudara mempunyai kepekaan, ya. Mari kita lihat, saudaraku, di Yakobus pasal 1. Mari kita lihat di Yakobus pasal 1, saudara-saudara, bagaimana rusaknya, ya, kehidupan manusia yang tidak mengenal secara mendalam makna daripada pemberian Allah, kasih karunia Allah yang menjadi jalan kehidupan yang paling layak untuk kita, untuk manusia alami saat ini. Saudaraku, kita lihat di Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-14, ya. Tetapi 14 dan 15. Yakobus pasal 1. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat orang-orang yang korupsi di negara kita, pejabat-pejabat yang korupsi, melakukan kejahatan di negara kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak pernah berhenti, ya, tidak ada sadar-sadarnya, gitu ya. Para pejabat-pejabat itu, saudaraku, meskipun mereka sudah mempunyai segala sesuatu, sudah punya jabatan, ya, sudah punya kedudukan, kehormatan, sudah mempunyai fasilitas yang sangat luar biasa, mereka dibiayai oleh negara, oleh pajak yang dibayar oleh masyarakat. Tapi saudaraku, apakah mereka merasa puas, Bapak Ibu Saudara? Tidak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena apa? Karena keinginan di dalam diri mereka itu sendiri, itu yang menyeret mereka, saudaraku. Jadi ada kekuatan yang sangat besar di dalam diri manusia itu untuk membawa kepada pola-pola kehidupan yang lama, ya, karena dosa, saudaraku, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh suatu sistem pemikiran yang dibuat oleh manusia yang berdosa. Bagaimana, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bisa ada perubahan karena semuanya berada di kolam yang sama, ya.
semua berada di kolam yang sama, yang tentu saja Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kalau kolamnya kotor, Bapak Ibu Saudara, ya tidak ada kejernihan, tidak ada kebersihan, tidak ada kesucian. Bagaimana bisa lepas Bapak Ibu Saudara kalau semua ada di kandang yang sama, ya, ada di kolam yang sama. Nah, saudara dan saya ya dipindahkan oleh Allah. Amin. Dipindahkan oleh Allah dari gelap kepada terang. Amin, saudara-saudara. Ya, sehingga saudara dan saya tidak harus diseret lagi oleh keinginan-keinginan daging oleh karena dosa. Sebab kita tahu segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Amin. Itu Bapak Ibu Saudaraku dasar berpikir yang sangat luar biasa dan yang sangat mulia dan yang sangat berharga sekali. Dan itulah kebanggaan saudara di dalam Tuhan. Kita mempunyai prinsip yang teguh di dalam hidup ini, sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan sekeliling kita atau situasi-situasi yang berubah-ubah. Saudara dan saya mempunyai pendirian yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara mempunyai pilihan yang benar-benar bisa membuat saudara tegar dalam hidup ini. Itu yang Paulus katakan, bahwa pekerjaan kami bukanlah berasal dari diri kami sendiri, tapi adalah kekuatan Allah yang bekerja di dalam kami. Amin. Paulus katakan, aku bekerja keras, tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang hidup di dalam aku. Karena adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat selanjutnya di ayat 15 tadi dikatakan, masih Yakobus pasal 1, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah menjadi matang, ia melahirkan maut. Bapak Ibu Saudaraku, kerusakan demi kerusakan, dosa beranak dosa, beranak cucu Bapak Ibu Saudara. Itulah yang terjadi di dalam diri manusia yang hanya hidup, sekedar hidup saja Bapak Ibu Saudara. Walaupun kelihatan sibuk sana sini, ya kelihatan sibuk sana sini, atau kelihatan berprestasi, atau kelihatan sepertinya hidupnya senang-senang Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak perlu cemburu, iri hati kepada orang-orang seperti itu. Amin. Saudara mempunyai sukacita dan kebahagiaan tersendiri di dalam Tuhan. Nikmatilah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya, bertekunlah di dalam kebenaran. Hiduplah dengan rendah hati di hadapan Tuhan, dan teruslah saudara setia di dalam kebenarannya. Dan disitulah sukacita dan kebahagiaan saudara, kesenangan hati saudara di dalam Tuhan. Amin. Karena damai sejahtera, Injil damai sejahtera. Kenapa kita Bapak Ibu Saudara selalu senang memberitakan Injil kasih karunia Allah? Karena itu adalah Injil damai sejahtera, kabar baik tentang damai sejahtera. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, berita tentang bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosamu, segala dosaku. Bukankah itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara? Karena dosa itulah yang membuat manusia menderita, ketakutan, ya, dikelabui oleh kekhawatiran dan berbagai macam keinginan-keinginan palsu, mengikuti jalan dunia ini. Ya, Paulus katakan Bapak Ibu Saudara, itu adalah cara hidup kita yang dulu, yang dahulu. Tapi sekarang tidak lagi. Saudara dan saya tidak harus terus-menerus lagi bergantung kepada persepsi-persepsi manusia Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa belajar sesuatu yang sangat mendalam tentang kehidupan ini. Amin. Dan itu adalah karena terhubung dengan kasih karunia Tuhan. Dan saudara bisa mempunyai pengalaman melebihi daripada pengalaman siapapun di dunia ini. Karena di dalam Yesus Kristus saudara dan saya mempunyai ruang dan waktu dan kesempatan untuk berkarya, ya. Oleh karena pertolongan Roh Kudus, saudara-saudara dan saya
bisa berkarya sedemikian rupa di hadapan Allah, sebab kita adalah orang-orang yang telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, biarlah kesaksian-kesaksian kita, saudaraku, semakin diperluas lagi. Saudara dan saya diberikan bijaksana oleh Tuhan supaya kita terus diperlengkapi dengan pengetahuan akan kebenaran, dan saudara dan saya bisa menjadi bijaksana di dalam menerapkannya, ya, dalam berbagai aspek kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saudara mempunyai persediaan, ya, pengertian yang benar, ya, tidak harus mengikuti jalan dunia ini. Saudara tidak harus mundur dari sebuah perjuangan. Saudara tidak harus menjadi kecewa karena keadaan-keadaan yang sulit, dan saudara tidak harus, ya, menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, tapi kita menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah maka kita sebagai persekutuan yang benar, sebagai tubuh Kristus harus saling mendukung satu dengan yang lain. Amin. Memberikan diri kita secara terbuka untuk terus diperbaharui oleh setiap pengertian-pengertian yang sangat mendalam. Itu adalah cara kita berelasi satu dengan yang lain di dalam tubuh Kristus. Amin. Karena dengan demikian, saudara dan saya tidak akan dilanda oleh konflik demi konflik, perdebatan yang sia-sia, Bapak Ibu Saudaraku, pertengkaran, ya, saudaraku, rasa ego yang terus menguasai. Saudara tidak harus berada di posisi itu, karena kita adalah tubuh Kristus, kita telah diperbaharui oleh kasih karunia-Nya, maka saudara dan saya harus mengalami damai sejahtera dan sukacita di dalam setiap pertemuan-pertemuan kita. Amin. Di dalam setiap kita berelasi, saudaraku, sebagaimana Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus selalu dalam keadaan harmonis dalam setiap rancangannya dan juga dalam setiap tindakannya, selalu harmonis dan di dalam satu kesatuan yang sangat kuat. Ya, Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Allah selalu berhasil. Amin. Dan oleh karena itulah saudaraku, di dalam keluarga, ya, kita penting bersama-sama mempunyai satu tekad, ya, kesatuan hati untuk terus belajar dengan baik, membawa diri kita masing-masing, saudaraku, diisi dan diperlengkapi oleh setiap firman kasih karunia Tuhan, supaya ketika kita berkomunikasi, ketika kita berdiskusi, ketika kita berelasi satu dengan yang lain, saudara dan saya selalu dipenuhi dengan kasih dari Kristus yang sempurna. Amin. Nah, itu keberuntungan kita yang sangat luar biasa. Saudaraku perlu tahu bahwa di luar sana begitu banyak orang yang menderita secara batiniah. Ya, mereka hanya hidup berjalan begitu saja. Ya, mereka tidak tahu tujuan hidupnya yang sesungguhnya. Ya, kalau saudara ingin tahu hal itu, saudara bisa bertanya dengan motivasi karena rindu membagikan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah kepada mereka. Saudara boleh dan coba bertanya kepada orang-orang yang saudara kenal tentang apa tujuan hidupnya. Saudara langsung bisa menebak, saudara bisa melihat bahwa dia membutuhkan kasih karunia Tuhan. Amin. Dia sangat membutuhkan pengertian yang benar, ya, tentang kasih daripada Kristus, sekalipun mereka sudah mengaku percaya kepada Yesus. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, justru orang-orang yang mengaku percaya Yesuslah saat ini adalah tempat di mana mereka hidup menurut jalan dunia ini, mengikuti jalan dunia, dan mereka tidak mengerti apa arti daripada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya.
Oleh karena ya setiap hari saudara dan saya harus terhubung dengan kasih karunia Tuhan ini. Kita belajar terus Bapak Ibu Saudara bertekun mengenal firman-Nya, bahwa kita mengenal Yesus Kristus Tuhan kita bukan karena semata-mata hanya mengikuti orang banyak atau hanya karena kebiasaan rutinitas, tetapi karena memang saudara dan saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dia sudah menyelamatkan kita, ya, Dia telah menghidupkan kita. Yesus telah mengampuni segala kesalahan kita sehingga kita bisa mengampuni kesalahan orang lain sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Dan bagaimana saudara-saudara dan saya tetap bertekun karena kita tahu ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji tidak akan mengecewakan, dan segala sesuatu itu Bapak Ibu Saudara menanamkan di dalam hati saudara, di hati nurani sanubari saudara dan saya, sebuah keyakinan yang sangat kuat yang menghasilkan, ya, yang membawa kita kepada suatu kerinduan yang besar untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saudaraku, itu adalah merupakan jalan kehidupan yang sangat mulia dan terhormat sementara kita masih ada di dunia ini. Saudara dan saya boleh bangga di dalam Tuhan bahwa prinsip-prinsip hidup kita tidak akan didikte oleh manusia di dunia ini siapapun. Tidak akan didikte oleh dunia, tidak akan dikendalikan oleh sistem atau kebudayaan atau apapun kebiasaan-kebiasaan yang kita saksikan setiap hari. Saudara dan saya boleh tetap percaya apa yang di dalam hatimu, apa yang ada di dalam hatiku, bahwa kita ini, saudaraku, adalah tubuh Kristus yang telah didiami oleh Roh Kudus sebagai penolong, penghibur, dan yang selalu menguatkan kita di dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi. Amin. Saudaraku, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus katakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Waktu yang sangat singkat, padat, dan jelas bagi kami. Selalu kami butuhkan ya Tuhan lebih banyak lagi. Hari-hari yang akan datang ya Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, supaya kerinduan kami ini terus bisa kami wujudkan. Dan dengan pertolongan kebaikan Tuhan, segala perubahan bagian-bagian dari kehidupan kami terus disempurnakan oleh kasih karunia-Mu. Dan terima kasih untuk setiap anggota jemaat-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang dengan hati yang tulus ya Tuhan, mereka selalu bersedia bangun di pagi hari, mempersiapkan diri, akan melakukan segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Dan kami mulai dengan doa bersama. Kami mulai dengan membuka telinga kami semua, dengar-dengaran akan firman kasih karunia-Mu, dan kami percaya akan berbuah manis dan membawa damai sejahtera dalam kehidupan keluarga kami dan di dalam jemaat-Mu dan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hari yang Tuhan percayakan bagi kami untuk berkarya di hadapan-Mu dengan semangat yang baru ya Tuhan. Kami selalu diperlengkapi dengan keinginan-keinginan yang rindu terus bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau sangat baik dan sungguh baik bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku semuanya. Salam kudus buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih. Saya langsung serahkan kepada hambanya, kepada Bapak kita, Bapak Andi Marbun, yang akan membawa kita dalam doa syafaat dan doa penutup pada pagi hari ini. Shalom.